Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita eh, akan coba menjelaskan metode untuk mendapatkan minyak alpukat atau sering juga disebut dengan avocado oil sebagai salah satu objek percobaan pada praktikum fitokimia di Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi. Oke, avocado oil atau minyak alpukat ini merupakan salah satu minyak lemak yang didapat dari buah alpukat. Kita tahu buah alpukat merupakan salah satu buah yang tinggi dengan lemak, eh, yang kaya dengan lemak-lemak eh, tidak jenuh, yang banyak bermanfaat dalam kehidupan. Di antaranya sebagai bahan makanan atau juga beberapa di antaranya banyak juga digunakan untuk perawatan kulit dan kosmetika. Eh, dia memiliki banyak manfaat untuk kesehatan kulit. Beberapa mungkin pernah juga menggunakan sebagai masker karena dia mempunyai fungsi bisa melembabkan dan menghaluskan kulit, memberikan nutrisi, merawat kesehatan, mengurangi penuaan, mencegah jerawat dan lainnya. Jadi tujuan praktikum kita kali ini adalah untuk mendapatkan minyak lemak dari buah alpukat. Manfaatnya ini sangat banyak sekali. Dia sangat kaya dengan vitamin E, bisa mengatasi masalah-masalah kulit, melembutkan kulit, menyembuhkan luka, dan seterusnya. Jadi untuk sampelnya tentunya adalah buah alpukat. Itu nanti silakan disiapkan per masing-masing grupnya itu sebanyak 1 kilogram buah alpukat yang sudah tua. Karena kalau dia tidak tua nanti otomatis minyaknya itu tidak terlalu banyak. Jadi 1 kilogram buah alpukat yang sudah tua dan sudah lunak tentunya. Ini akan kita pisahkan daging buahnya dari eh, biji dan kulitnya. Jadi daging buahnya nanti berapa daging buah yang didapatkan itu ditimbang, nanti dicatatkan sebagai bentuk laporan praktikumnya. Kemudian daging buah yang sudah dipisahkan itu nanti kita haluskan. Haluskan kasar saja nanti untuk memudahkan proses pengeringan karena nanti eh, daging alpukat ini akan kita keringkan dengan menggunakan sinar matahari langsung itu kurang lebih selama 3 hari atau nanti sampai sampel daging buah itu kering. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penjemuran adalah menggunakan wadah yang plastik untuk menghindari lengket eh, pada sampel sehingga juga memudahkan kita ketika membolak-balik sampel. Jadi ketika dijemur atau dikeringkan ini sampelnya harus dibolak-balik sehingga kering sampel kita itu bisa kering merata. Kemudian juga yang eh, diperhatikan adalah dalam prosedur pembuatan minyak ini usahakan semaksimal mungkin bagian yang berwarna hijau itu tidak terlalu banyak terbawa pada proses pengerjaan. Karena zat hijau atau ya zat hijau dari buah ini nanti dia akan berpengaruh terhadap hasil minyak yang kita peroleh. Beberapa kali percobaan menunjukkan kalau bagian hijaunya terbawa cukup banyak, maka nanti minyak yang diperoleh itu dia akan berwarna kehijauan karena zat hijaunya itu terbawa dari minyaknya. Jadi secara aslinya atau secara asalnya minyak alpukat ini akan berwarna kuning keemasan, kuning keemasan seperti ini.
dengan tekstur seperti lemak, minyak lemak pada umumnya berwarna kuning keemasan. Tetapi kalau misalnya nanti terlalu banyak bagian warna zat hijau yang terbawa, maka nanti minyaknya akan warnanya tidak seperti warna asalnya. Dia akan berwarna sedikit kehijauan. Jadi dimaksimalkan sesedikit mungkin bagian hijau yang terbawa. Kemudian setelah dikeringkan, nanti kita akan dapatkan sampel buah kering seperti ini. Kurang lebih dia akan berubah warna menjadi ya sedikit gelap karena memang proses pengeringan kita menggunakan sinar matahari. Tapi ini tidak masalah. Kita akan lanjutkan dengan proses selanjutnya adalah untuk memperoleh minyaknya. Jadi karena alpukat ini merupakan salah satu komponen utamanya adalah minyak lemak. Jadi ya proses untuk mendapatkan minyak lemak seperti yang kita ketahui yang paling mudah adalah dengan cara press atau kempa. Jadi nanti sampel yang didapatkan nanti kita akan kempa dengan alat kempa yang kita punya di labor. Kalau memungkinkan untuk jumlah sampelnya yang cukup banyak. Tapi kalau misalnya sampelnya nanti hasilnya tidak memungkinkan untuk kita kempa dengan alat, maka nanti kita akan lakukan kempa manual dengan menggunakan kain dan diperas. Kemudian nanti minyak lemak yang diperoleh atau minyak alpukat yang diperoleh nanti diamati organoleptisnya, diamati berapa jumlahnya, kemudian dihitung berapa rendamen dari minyak alpukat yang didapat dari jumlah sampel daging alpukatnya. Jadi nanti yang dihitung rendamennya terhadap daging alpukat sebagai bahan awal. Berapa mililiter diperoleh minyak kita bandingkan, kita hitungkan sebagai rendamen terhadap sampel awal yaitu daging alpukat. Jadi nanti hasilnya dimasukkan ke dalam wadah dan dikumpulkan sebagai bentuk laporan nanti hasil pengerjaan praktikum. Mungkin demikian saja proses pengolahan minyak alpukat sebagai salah satu minyak lemak yang banyak juga kita gunakan dalam sehari-hari. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sampai ketemu lagi pada objek selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.